Jelajahi dulu. Qin Yichen tidak punya pilihan selain melakukannya. Dan Ke Tiangxuan dengan hati-hati menjaga lentera. Saya tidak tahu berapa lama perjalanannya. Qin Yichen tiba-tiba melihat lebih dari selusin sosok bersinar di kejauhan. Ini benar-benar sebuah angka. Ini, teran. Tanda seru. Qin Yichen berhenti tiba-tiba. Dan pembangkit tenaga listrik di belakangnya juga tercengang. Cahaya ilahi melintas di mata Ke Tiangxuan. Itu memang ras manusia. Meskipun ras manusia hanya memiliki lebih dari 10 cara. Dan, melihat itu selama perjalanan. Itu bukanlah kemunculan lingkungan yang waspada. Tampaknya itu juga merupakan gangguan ke benua ini, atau penjelajah. Saya juga tidak membayangkan melihat wilayah ras manusia. Melihat ras manusia yang kuat menjaga ras. Lebih dari 10 ras manusia ini tampaknya sama dengan mereka. Namun, melihat umat manusia saja sudah cukup membuat Feng Nianwu, Feng Nianchu, dan Qin Yichen bahagia. Bagaimanapun, pada zaman mereka, umat manusia lemah dan yang kuat bercokol di kota Feng Shui. Bagaimana mungkin bisa berkeliaran di luar? Oleh karena itu, ras manusia yang mereka temui mungkin adalah kekuatan manusia sebelum malapetaka. Bahkan Dewa di Lentera berkata dengan lantang, dia manusia. Seperti dua orang. Melihat ras manusia di sini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Ada kegembiraan melangkah melalui ribuan gunung dan sungai dan akhirnya mendapatkan ambisi. Ke Yuheng agak waspada. Hati-hati, tempat ini aneh, jangan tertipu. Qin Yichen menahan kegembiraan di dalam hatinya, tetapi masih bisa mendengar lebih dari selusin sosok itu berbisik, Paman Xuan. Tempat apa ini? Aku tidak tahu. Bagaimanapun juga kamu harus berhati-hati. Qin Yichen bisa mendengar gumaman pihak lain, dan selusin ras manusia yang auranya tidak lemah ini juga bisa merasakan yang pertama. Ras manusia bernama Paman Xuan tiba-tiba mengangkat matanya. Penuh kebenaran. Dan ada pola matahari dan bulan di tengah alisnya. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan darahnya mendidih. Benar-benar manusia. Ke Yuheng mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Saya klan Kaisar Ke. Yah. Anda mungkin tahu sesuatu tentang klan saya, tetapi berapa banyak orang yang belum berkonsultasi? Pria dengan garis matahari dan bulan di alisnya memiliki suara rendah dan tidak bermusuhan, tetapi dia waspada jika tiba-tiba bertemu orang lain. Saya Tianyi Bu Feng Taixuan. Saya belum meminta nasihat. Tunggu, dua orang dari klan yang sama. Kenapa kamu? Pria dengan matahari dan bulan di alisnya, bernama Feng Taixuan, memperhatikan Feng Nianwu dan Feng Nianchu saat ini. Feng Nianwu bahkan lebih senang saat mendengar ini. Departemen Tianyi. Itu adalah salah satu dari 10 bagian keluarga Feng. Nianwu di angin, keturunan suku Tianqi. Di awal melawan arah angin, pewaris suku Hexiong. Qin Yichen tahu bahwa rekan Feng Shui adalah ras manusia yang selamat dari malapetaka terakhir. Mereka mewarisi kehendak umat manusia dan mengambil Feng Shui sebagai nama kota. Para tetua dan orang-orang di kota itu semuanya dari 10 suku Feng Shui. Penerus. Mendengar ini, Feng Taixuan meletakkan kewaspadaannya. Dan ketika sekelompok ras manusia bertemu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling mendekat sambil tersenyum. Feng Nianwu, orang tua ras manusia, memiliki janggut dan rambutnya berkibar saat ini, membuat kepalan tangan lagi dan lagi. Temui leluhur kita. Temui leluhur kita. Perjalanan menuju celah waktu dan ruang ini benar-benar tidak sia-sia. Feng Nianchu juga bersemangat dan berkata, Senior, berani bertanya kapan ini era yang hebat? Mengamati dengan seksama pada saat ini, saya melihat aura Feng Taixuan yang luar biasa. Ada beberapa kaisar dan raksasa. Tampaknya telah memahami kultivasi, dan dapat berkultivasi ke tingkat ini, menandakan bahwa umat manusia telah meningkat. 3 kaisar dan 5 kaisar pasti naik tahta juga. Semakin Qin Yichen memikirkannya, semakin bahagia dia kali ini. Raja pemetik bintang berani mengejarnya lagi. Itu adalah masalah sepele untuk membersihkan surga. Yang penting dia akhirnya bisa melihat leluhurnya. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen bukan manusia di permukaan. Jadi dia hanya bisa menyaksikan 2 tetua umat manusia berjalan melewati dengan iri. Senior Taixuan, berani bertanya apakah Kaisar Xuan Yuan telah naik tahta? Dinasti Kaisar Surgawi mana ini? Namun, yang tidak disangka Qin Yichen adalah Feng Taixuan menunjukkan penyesalan. Bahkan lebih bingung, Kaisar Agung Xuan Yuan. Kaisar Xuan Yuan sudah. Itu tidak bisa dimengerti. Dengan kata-katanya, secara bertahap menjadi suram dan suram. Xuan Yuan, dia sudah mati. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, kelompok Feng Taixuan di depan mereka berubah dalam sekejap, tidak. Tepatnya, seluruh dunia sedang berubah karenanya. Lebih dari selusin sosok ras manusia asli telah menghilang, dan digantikan oleh monster besar. Saya melihat bayangan iblis menutupi langit dan menutupi matahari, yang tingginya puluhan ribu kaki. Tidak hanya itu, tetapi dia melihat seluruh tubuhnya tampak coklat tua, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, dan kepalanya, seperti piramida, menjulang lurus ke langit. Tetapi kepala itu memiliki barisan mata vertikal,
dan matanya sangat mengerikan. Bahkan ada gigi yang lebih tajam, dan masih ada tulang bau di mulut yang membuat Qin Yichen merasa lebih ketakutan adalah bayangan iblis ini sebenarnya ditutupi dengan tulang. Ras manusia, ras macan putih, dan bahkan kepala naga sejati sepertinya menempel padanya. Feng Taixuan yang mereka lihat sebelumnya telah berubah menjadi mayat, tetapi juga digantung di bayangan iblis ini pada saat ini. Sudut mulut setiap mayat menyeringai, sangat suram. Aku tidak tahu era apa ini. Manusia, Shen Kue, dan Kun Peng, kalian datang ke sini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah meninggal di dunia ini, jadi tolong datanglah untuk menemani kaisar ini. Sosok iblis itu bergetar lapis demi lapis, seolah-olah ribuan iblis mengaum. Sulit untuk membayangkan penampakan iblis yang menakutkan ini tanpa melihatnya dengan matanya sendiri. Kaisar iblis itu memiliki tentakel yang lebih panjang, dan saat tentakelnya terentang, tulang yang tergantung di tubuhnya tampaknya menjadi hidup, mengulurkan tangannya, seperti hantu yang membunuh hidupnya. Itu juga pertama kalinya Qin Yichen melihat bayangan iblis yang aneh dan menakutkan. Hanya tulang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tubuhnya, seolah-olah mereka menyatu dengan bayangan iblis ini, membuat Putri Wen Qing pucat karena ketakutan. Namun, pada saat ini, semua yang ada di depan Feng Nianwu dan Feng Nianchu juga telah berubah, dan mereka sudah mencapai mulut darah monster ini. Tidak baik. Ledakan. Dalam sekejap, dua tetua manusia ditelan ke dalam mulut baskom darah, dan Qin Yichen memperhatikan bahwa kabut iblis ini ditekan oleh telapak tangan dewa. Telapak tangan dewa telah benar-benar patah, dan itu disebut lengan yang patah. Lengan yang terputus ini berotot dan agung, seolah-olah telah mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Di bawah tamparan yang marah, monster ini ditekan di telapak tangan. Namun meski begitu, monster yang ditekan di bawah telapak tangan para dewa masih menggeliat. Tentakel mengalir dari depan telapak tangan, dan mereka menyerang Qin Yichen. Lebih tua, mata Qin Yichen hampir terbelah. Dia tidak berharap melihat dua tetua umat manusia yang paling dekat dengan keluarganya, tetapi dia dituduh sebagai yang pertama berkonspirasi. Selain itu, inilah tepatnya yang disamarkan oleh Kaisar Iblis. Bukan karena Qin Yichen tidak pernah mengalami metode klan iblis semacam ini, tetapi bukan karena mereka tidak berhati-hati. Mereka tidak pernah melihat melalui Kaisar Iblis-Iblis hitam yang dia temui di klan Heze. Tetapi jangan lupa bahwa Qin Yichen hari ini, dan teman-temannya, tidak sama pada saat itu, tetapi seorang kaisar yang kuat.